Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa untuk segala kemurahan dan kebaikan yang selalu dinyatakan bagi kami. Dulu Engkau menolong, sekarang Engkau menolong, dan yang akan datang Engkau menjadi penolong kami. Maka terpujilah nama Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 137 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dalam masa pembuangan, umat Israel mengalami tekanan yang hebat. Dalam tekanan yang hebat itu, dia harus atau diberi tanggung jawab untuk dapat menghibur orang-orang Babel, yang notabene adalah mereka yang menawan mereka. Bagaimana mungkin mereka mau bernyanyi sukacita tentang keberadaan Allah yang telah menolong dan melawat mereka di Yerusalem, sementara mereka sekarang ada di dalam perbudakan, ditawan di tanah Babel. Mereka diberi tugas untuk menyanyikan nyanyian Tuhan yang ada di Yerusalem untuk dinyanyikan di tanah Babel. Tetapi melalui ucapan-ucapan yang dinyatakan dalam ayat 4 sampai ayat 6, mereka tidak menyanyikan nyanyian sukacita itu kepada mereka. Bahkan mereka berjanji, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Artinya umat-umat Israel tidak mau menyanyikan nyanyian sukacita, sehingga mereka rela menggantungkan alat-alat kecapi mereka di atas pohon di tepi-tepi sungai Babel itu. Mereka lebih mengkedepankan bagaimana mungkin nyanyian kudus bagi Allah, nyanyian sukacita bagi Allah dinyanyikan di tengah-tengah orang-orang Babel. Itu sebabnya mereka berjanji, mereka sepakat, mereka tidak akan menyanyikan nyanyian sukacita itu. Nyanyian yang hanya diperuntukkan bagi Allah mereka yang kudus harus dinyanyikan kepada orang-orang Babel. Mereka berusaha mempertahankan sukacita yang mereka miliki di Yerusalem itu untuk dinikmati terus. Mereka menghargai karya Allah. Mereka tetap menjaga kehidupan mereka dengan baik. Nah, berdasarkan kebenaran ini, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kehidupan kita, mari kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai kita ini seperti bunglon. Di tempat yang merah kita menjadi merah, di tempat hitam kita menjadi hitam, di tempat putih kita menjadi putih. Seperti seorang yang tidak memiliki pendirian yang kuat, harus diombang-ambing sedemikian rupa. Nah, ketika umat Israel dipaksa untuk bertindak melakukan sesuatu di luar daripada jangkauan keyakinan mereka tentang hak kekudusan yang harus dinyanyikan bagi Allah, ketika mereka dipaksa untuk menyanyikan nyanyian itu, lebih baik mereka menggantungkan kecapi-kecapi mereka, alat untuk memuji Tuhan itu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah komitmen yang sama
juga menjadi komitmen kehidupan kita di dalam Tuhan. Mengingat situasi dan keadaan yang kita alami mungkin tidak sehebat dari apa yang umat Israel alami. Tetapi paling tidak pengalaman yang linear, pengalaman yang sama kita juga rasakan. Nah, pagi hari ini dalam situasi apapun, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Hanya kepada Dia hidup dan hanya kepada Dia sajalah namanya dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.